Baik, saya bacakan pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU tentang mosi tidak percaya pada proses penegakan hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dalam peristiwa kilometer 50. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI di kilometer 50 yang berkasnya diperiksa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU yang untuk selanjutnya cukup disebut dengan koalisi memberikan pernyataan hukum bersama sebagai berikut. Pertama, koalisi menilai keseluruhan proses penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan 6 Laskar FPI atau yang lebih dikenal dengan peristiwa KM 50 tidak dimaksudkan untuk menegakkan hukum demi mencapai tujuan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga korban. Peradilan yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron. Sekali lagi, tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron yang bertujuan untuk menutup tragedi kilometer 50 dengan vonis yang diduga telah dipersiapkan. Tujuan dan proses peradilan hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perkara telah diproses terlepas dengan berbagai kejanggalan dan dipenuhi banyak pertanyaan publik, sehingga rejim Jokowi dapat terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban pada publik dengan dalih proses hukum telah diberlakukan pada perkara ini. Kedua, koalisi menilai proses penegakan hukum dalam kasus kilometer 50 ini dipenuhi dengan sandiwara hukum yang penuh dengan rekayasa dan penggiringan opini publik dilihat dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut. 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Komnas HAM RI memberikan simpulan bahwa peristiwa kilometer 50 hanya melanggar HAM biasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal peristiwa kilometer 50 sejatinya adalah pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2. Komnas HAM RI hanya menyebut 4 orang anggota FPI sebagai korban pelanggaran HAM, padahal total korban yang meninggal faktanya adalah 6 anggota Laskar FPI. 3. Komnas HAM RI meminta mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Padahal hal ini mustahil terjadi sebab menilik profil 6 Laskar FPI, maka statement kepemilikan senjata ini lebih layak disebut sebagai tuduhan. 4. Jaksa penuntut umum semula melakukan pemberkasan perkara KM 50 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 152/KMA/SK/Romawi 8/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Peradilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada Senin 23 Agustus 2021. Namun hanya selang beberapa hari kemudian pemeriksaan perkara dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung RI nomor 187/KMA/SK/Romawi 9/2021 tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan atas nama terdakwa Ibda M. Yusmin Orohorela dan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan. 5. Pasal yang dikenakan kepada para tersangka hanya pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidiar pasal 2351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan. Padahal melihat konstruksi hukum peristiwa KM 50 semestinya jaksa juga menerapkan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup. 6. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa Ibda M. Yusmin Ohorela dan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan tidak pernah ditahan dan tidak dipecat dari institusi di mana mereka bekerja. Padahal Habib Rizik Sihab yang hanya melakukan pelanggaran protokol kesehatan langsung ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, koalisi menilai bahwa sebenarnya kasus yang terjadi dalam peristiwa kilometer 50 adalah kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Sehingga simpulan Komnas HAM yang menyatakan kasus kilometer 50 hanyalah pelanggaran HAM biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah simpulan yang tidak sesuai dengan fakta, tidak dapat dipercaya, dan diduga kuat memuat tendensi dan motif politik tertentu. Keempat, koalisi setuju dan sependapat dengan hasil kajian dan temuan tim pemantau peristiwa pembunuhan TP3 yang dengan tegas menyatakan bahwa dalam peristiwa kilometer 50 telah terjadi pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kelima, koalisi mendesak agar terhadap seluruh pelaku yang terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa KM 50, baik aktor lapangan maupun aktor intelektual, baik yang memerintah, yang melakukan, yang membantu dan turut melakukan kejahatan pembunuhan 6 laskar FPI, yang mendanai atau menyetujui pembunuhan terhadap 6 laskar FPI, kesemuanya wajib dituntut di muka hukum berdasarkan ketentuan pasal 37 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan ancaman maksimum pidana mati. Sekali lagi, dengan ancaman maksimum pidana mati. Takbir. Berdasarkan 5 poin pendapat dan kesimpulan tersebut, maka koalisi menyatakan mosi tidak percaya kepada keseluruhan proses penegakan hukum terhadap pembantaian 6 laskar FPI pada peristiwa kilometer 50. Koalisi hanya akan memberikan kepercayaan jika peristiwa KM 50 diproses dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat atas peristiwa pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Demikian pernyataan disampaikan Hasbunallah wa ni'mal wakil, Jakarta, 23 Oktober 2021. Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAI dibacakan Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum selaku Ketua Umum, dihadiri dan disaksikan 1. Perwakilan keluarga korban, 2. Aziz Zanuar SHMH Kuasa Hukum Keluarga Korban, 3. Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI Ketua Umum TPUA, 4. Dr. Marwan Batubara MSc Direktur IRES sekaligus TP3, 5. Chandra Purna Irawan SHMH Ketua LBH Pelita Umat, 6. Dr. Herman Kadir SHM Hum TPAI, 7. Dr. Abdul Khair Ramadan SHMH Direktur HRS Center, 8. Novel Bamukmin SHMA Persaudaraan Alumni 212, 9. Edi Mulyadi Wartawan FNN, 10. Ustadz Irwan Saifullah selaku penasehat KPAU, 11. Riki Fatamazaya selaku sekretaris KPAU, 11. Segenap wartawan dan tamu undangan yang hadir. Demikian pernyataan sudah kami bacakan. Langkah-langkah selanjutnya bahwa KPAU akan mengirimkan surat mosi tidak percaya baik kepada Komnas HAM, Mahkamah Agung, dan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar apapun yang menjadi vonis kita tidak bertanggung jawab, dan justru kepada Mahkamah Agung kami akan meneruskan aspirasi dari TP3. Kami akan meminta tegas kepada Mahkamah Agung untuk menghentikan proses persidangan dagelan ini dan kemudian segera melakukan proses peradilan dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Demikian pernyataan dibacakan. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita membela para syuhada FPI dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disakiti oleh siapapun, tidak diberikan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dapat disakiti baik dengan cara fisik, dengan cara hukum, kriminalisasi, dan dengan apapun, karena kita diangkat derajatnya oleh Allah sebagai wali-wali Allah, yang dengan itu kita berkata dengan perkataan Allah, dan kita bertindak atas tindakan perintah Allah, dan mudah-mudahan kita berkumpul kelak di surganya Allah bersama 6 syuhada FPI. Amin. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.